Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Konnor semuanya, apa kabar? Wah, saya pakai masker nih. Ya, kenapa? Karena saat ini sedang pandemi COVID-19 dan kita harus tetap jaga jarak, gunakan masker di tempat yang banyak orang. Tapi karena di sini saya sendiri, jadi boleh ya buka maskernya. Oh ya, tapi sebelumnya saya ucapkan selamat ulang tahun untuk Kota Jakarta. Semoga Jakarta semakin tangguh, Jakarta semakin hebat, semakin berbudaya, semakin kompak, semakin berkolaborasi dalam melaksanakan seluruh aktivitas di Kota Jakarta ini, agar warganya tambah bahagia, tambah sejahtera, dan aparaturnya di Jakarta juga tambah bahagia, tambah sejahtera. Terima kasih, semoga kita semua dapat memajukan Jakarta. Bukan Jakarta untuk saya, bukan Jakarta untuk kita, tapi Jakarta untuk semua. Terima kasih. Oke, sekarang saya buka dulu ya. Oke. Sekarang sahabat Konnor semuanya, kali ini kita akan membahas tentang latihan soal, cara menjawab soal-soal ujian barang jasa ataupun SKB mungkin seperti itu. Oke, sebelumnya jangan lupa klik tombol subscribe. Klik tombol subscribe, like, comment, and share kepada teman-teman semuanya. Kenapa? Biar kita semakin semangat dan ilmu-ilmu yang ada di sini dapat bermanfaat untuk yang lebih banyak lagi, sehingga pelayanan publik di Indonesia akan menjadi semakin baik, semakin tangguh, dan semakin kece. Baca. Oke, sahabat Konnor semuanya, sekarang kita bahas. Kan kalau di ujian pengadaan barang jasa seperti kemarin saya sampaikan ada 3 tipe soal ya. Tipe soal benar salah, pilihan ganda, dan pilihan ganda yang sifatnya kasus. Nah, kali ini kita akan membahas beberapa soal di tipe pertama, yaitu tentang benar salah. Oke, langsung saja kita mulai. Baik sahabat Konnor semuanya, di soal pertama yaitu salah satu kegiatan dalam perencanaan pengadaan melalui Soekrola ialah konsolidasi pengadaan barang jasa. Benar atau salah? Gimana cara menjawabnya? Cara menjawabnya yang pertama adalah kita baca soalnya dulu, yaitu salah satu kegiatan dalam perencanaan pengadaan melalui Soekrola ialah konsolidasi pengadaan barang jasa. Langkah pertama ialah kita cari kata kunci dari soal tersebut. Kita lihat soalnya, salah satu kegiatan dalam perencanaan pengadaan melalui Soekrola ialah konsolidasi pengadaan barang jasa. Yang menjadi kata kunci dari soal tersebut apa? Iya, tepat sekali, perencanaan pengadaan. Kalau dipanjangin bisa perencanaan pengadaan melalui Soekrola. Kalau kita sudah tahu kata kuncinya, sekarang kita cari. Kalau kita sudah tahu kata kuncinya, sekarang kita cari di di yang resume kemarin. Resume kita lihat perencanaan pengadaan ada di pasal berapa perencanaan pengadaan? Kita lihat. Oke, perencanaan pengadaan Soekrola atau penyedia ada di pasal 16. Kita lihat. Kalau sudah ada di pasal 16, kita lihat buka perpresnya. Kita buka perpresnya di pasal 16, kita lihat. Pasal 16 ya. Oke. Soalnya tadi apa? Kita lihat salah satu kegiatan dalam perencanaan pengadaan melalui Soekrola ialah konsolidasi pengadaan barang jasa. Kita lihat di pasal 18-nya ya. Kita lihat pasal 18, kita lihat. Di ayat 5 nih, kita lihat tepatnya di ayat 5. Perencanaan pengadaan melalui Soekrola meliputi kegiatan penetapan tipe Soekrola,
penyusunan spesifikasi teknis atau KK, penyusunan RAB atau perkiraan biaya. Ada nggak yang tadi katanya penyusunan, ialah konsolidasi pengadaan barang jasa? Tidak ada. Kenapa? Karena swaklola meliputi kegiatannya hanya 3, yaitu penetapan tipe swaklola, penyusunan spesifikasi teknis atau KK, dan penyusunan perkiraan biaya atau RAB. Jadi jawabannya kalau nggak ada berarti benar atau salah? Tepat sekali, jawabannya salah. Seperti itu. Itu satu soal. Mudah bukan? Insya Allah mudah. Next, paham ya? Jadi langkah pertama tadi kita cari kata kunci dalam soal tersebut, lalu kita cek kata kunci tersebut dalam resume yang setelah kita buat kemarin, lalu setelah itu kita cocokkan dengan perpres yang ada. Seperti itu. Oke, sekarang soal nomor 2. Soalnya, jaminan pemeliharaan pengadaan barang jasa lainnya dikembalikan 14 hari kerja setelah masa pemeliharaan selesai. Kalau dari soal tersebut, kata kuncinya apa, sahabat corner? Tepat sekali, jaminan pemeliharaan. Kalau kata kunci jaminan pemeliharaan, langkah kedua selanjutnya kalau kita sudah tahu kata kunci, tepat sekali kita cari di, kalau kita sudah tahu kata kuncinya, kita cari di resume yang kemarin kita buat. Jaminan pemeliharaan ya, kita lihat ada di pasal berapa jaminan. Oke, ada di pasal 35. Kalau sudah tahu pasalnya, kita lihat kemana? Kita lihat di perpresnya. Kita cari di pasal 35. Kalau pakai laptop bisa searching aja cepet. Oke, pasal 35. Kita lihat jaminan pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dikembalikan 14 hari kerja setelah masa pemeliharaan selesai. Setelah masa pemeliharaan selesai. Kita lihat soalnya. Jaminan pemeliharaan pengadaan barang jasa lainnya dikembalikan 14 hari kerja setelah masa pemeliharaan selesai. Benar, 14 hari kerja setelah masa pemeliharaan selesai. Tapi kita lihat di sini jaminan pemeliharaan pengadaan barang jasa, barang atau jasa lainnya. Kita lihat di perpres. Jaminan pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat 1. Kita lihat ayat 1-nya. Jaminan pemeliharaan sebagaimana pasal 30 ayat 1 diberlakukan pada untuk pekerjaan konstruksi atau jasa lainnya. Konstruksi atau jasa lainnya. Kita lihat di sini konstruksi atau jasa lainnya. Jadi kalau seperti itu pertanyaannya di sini kodenya barang atau jasa lainnya. Ada kata-kata konstruksi tidak? Tidak ada. Berarti kalau seperti itu jawabannya benar atau salah? Tepat sekali, jawabannya salah. Oke. Jadi jawaban nomor 1 dan nomor 2 tadi salah ya. Oke. Bagus. Paham ya? Oke, jadi kita harus cermat, harus paham teliti cara membaca soalnya seperti itu. Oke, bagus. Selanjutnya nomor 3 yaitu soalnya adalah pengadaan 100 laptop seharga 700 juta rupiah yang telah tercantum dalam katalog elektronik dilakukan oleh pejabat pembuat komitmen. Wah, benar atau salah? Nah, udah ada yang bisa jawab nih. Kenapa? Karena mungkin sudah sangat familiar. Tapi bagi teman-teman yang belum merasa yakin dengan jawabannya, teman-teman tadi lakukan langkah pertama. Langkah demi langkah dilakukan. Yaitu pertama kita cari kata kuncinya. Kata kuncinya apa? Kita lihat soalnya. Pengadaan 100 laptop seharga 700 juta yang telah tercantum dalam katalog elektronik dilakukan oleh pejabat pembuat komitmen. Benar atau salah? Iya. Kata kuncinya apa? Betul sekali, pejabat pembuat komitmen kata kuncinya. Lalu kita lihat di resume yang kita buat, pejabat pembuat komitmen ada di pasal berapa? Wah, pejabat pembuat komitmen ada di pasal 11. Kita buka perpresnya. Perpresnya kita buka ada di pasal 11. Kita langsung salin aja. Ya. Oh, agak loading. Nah. Pasal 11. Oke, pasal 11. PPK. Kita lihat soalnya lagi ya. Kita lihat soalnya lagi.
pengadaan laptop seharga 700 juta yang tercantum dalam katalog elektronik. Oke. Di sini melaksanakan e-purchasing untuk nilai paling sedikit 200 juta. Oke, 200 juta. Kalau 700 juta itu di bawah atau di atas 200 juta? Iya, di atas. Jadi jawabannya benar atau salah? Tepat sekali, jawabannya sudah benar. Kenapa? Karena nilai 700 juta atau merupakan nilai yang di atas 200 juta. Nah, sekarang kalau pertanyaannya saya rubah. Pengadaan 100 laptop seharga 190 juta misalkan dilakukan oleh pejabat pembuat komitmen. Benar atau salah? Salah. Kenapa? Karena nilainya di bawah 200 juta. Berarti yang berhak melakukannya siapa? Tepat sekali, pejabat pengadaan. Oke, good, clear ya? Clear, alhamdulillah. Lalu pertanyaan keempat, soal yang keempat. Pelaksanaan swakelola tipe 4 dilakukan berdasarkan kontrak PPK dengan pimpinan ormas. Udah ada yang bisa jawab? Saya yakin gak ada yang bisa jawab berapa. Tapi mungkin bagi yang belum yakin, sekali lagi ikuti langkah demi langkah. Langkah pertama tadi apa? Langkah pertama, cari kata kuncinya. Kata kunci dari soal ini apa? Tepat sekali, pelaksanaan swakelola. Kita lihat, kata kuncinya pelaksanaan swakelola ada di pasal berapa? Pelaksanaan swakelola. Kita lihat. Oke, ada di bab 6, pasal 47. Tepat sekali, bab 6, pasal 47. Sekarang kita lihat di perpresnya. Ya. Oke. Nah, sini tidak ada. Kita lihat lagi ya soalnya. Pelaksanaan swakelola tipe 4 dilakukan berdasarkan kontrak PPK dengan pimpinan ormas. Kita lihat pasal 47 tipe 4. Kita cari tipe 4. Oke, tipe 4. Pelaksanaan swakelola tipe 4 dilakukan berdasarkan kontrak PPK dengan pimpinan kelompok masyarakat. Kalau tadi di soal kelompok masyarakat atau ormas? Ormas. Oke, beda atau sama? Beda. Oke, jadi benar atau salah? Tepat sekali, salah. Oke, alhamdulillah. Saya yakin semakin paham insya Allah ya, sahabat kono semuanya ya. Oke, good. Kita lanjut ke soal kelima. Nah, ini menarik. Kwitansi dapat digunakan sebagai bentuk kontrak untuk pengadaan barang senilai 15 juta. Benar atau salah? Wah, saya yakin udah ada yang jawab benar. Saya yakin udah ada yang jawab benar. Tepat sekali benar, tapi caranya gimana bisa menjawab benar? Kata kuncinya apa? Iya, kata kuncinya di sini adalah bentuk kontrak. Kalau kita lihat bentuk kontrak itu di resume. Sekarang kita lihat kata bentuk kontrak itu di resume ada di pasal berapa? Kita lihat di resume itu ada di pasal bentuk kontrak. Kita lihat di sini. 28. Kita lihat ya, ada di pasal 28 di sini. Lalu kita lihat di perpresnya pasal 28 ya. Pasal 28 kita lihat. Kwitansi ya. Nah, kwitansi di ayat 3-nya tepatnya. Kwitansi sebagaimana dimaksud ayat 1 huruf B digunakan untuk pengadaan barang atau jasa lainnya dengan nilai paling banyak 50 juta. Kalau di soal kita lihat apa? Di soal kita lihat kwitansi digunakan untuk bentuk kontrak pengadaan barang senilai 15 juta. Berarti benar atau salah? Kita lihat tadi paling banyak 50 juta. Berarti kalau 15 juta masih terdapat di antara 0 sampai dengan 50 juta tidak? Betul sekali masih. Berarti jawabannya betul, tepat, benar. Oke, bagus. Lalu selanjutnya nomor 6. Pada pelaksanaan pemilihan pengadaan perencanaan pembangunan
gedung olahraga di Kabupaten X terdapat tahapan sanggah banding. Wah, ini menarik. Tahapan sanggah. Kata kuncinya